Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Triha Channel, alhamdulillah pada tahun ini Jemaah Haji Indonesia telah dapat kembali menunaikan ibadah haji setelah 2 tahun vakum karena adanya wabah COVID-19. Selamat untuk kaum muslimin Jemaah Haji Indonesia yang telah datang memanggil seruan Allah. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang kejadian-kejadian atau pengalaman yang saya alami waktu melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun 2019 yang lalu. Saya berangkat pada hari Sabtu 13 Juli tahun 2019 bergabung dalam kloter 19 JKS Depok, Jawa Barat. Singkat cerita, saya sampai di kota Madinah pada tanggal 14 Juli tahun 2019 pagi. Dan sesampai di Madinah, saya diajak oleh bimbingan haji saya untuk mengenal lingkungan Masjid Nabawi dan melihat-lihat kondisi bagaimana orang melaksanakan antri dan berdesak-desakan masuk ke Raudah untuk melakukan sholat dan berdoa. Di situ saya merasa takut dan timbul niat saya bahwa saya tidak akan melakukan sholat atau berdoa situ karena saya takut mati tergencet karena ramainya orang yang mau masuk ke situ. Namun pada keesokan harinya pembimbing tersebut membawa rombongan dan semuanya harus ikut masuk ke dalam ruang Raudah di tempat sholat atau doa yang dimakbulkan di ruangan tersebut. Maka dengan berat hati atau dengan sedikit terpaksa saya mengikut rombongan tersebut, ikut berdesak-desakan dan dorong-dorongan, dan akhirnya saya terdorong masuk ke dalam ruangan Raudah tersebut. Namun apa yang terjadi? Saya sesampai di ruang Raudah tersebut tidak bisa melakukan sholat atau berdoa karena posisi saya waktu di dalam Raudah tersebut persis di hadapan saya ada sebuah tiang yang menghalangi saya untuk melakukan sujud atau ruku. Maka posisi saya hanya bisa berdiri walaupun orang-orang yang lain bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Namun setelah selesai saya keluar dan disitulah timbul pikiran saya bahwa ini mungkin karena niat saya kemarin yang tidak akan mau sholat di sini, dan ini adalah merupakan akibat dari niat tersebut dan dikabulkan oleh Allah. Dan keesokannya diulangi lagi dan saya telah bertobat dan berserah diri, dan saya masuk lagi ke Raudah tersebut dengan berdorong dan rombongan, dan alhamdulillah saya bisa melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa sesuai dengan keinginan saya. Itu adalah peristiwa pertama yang saya alami di kota Madinah, di Masjid Nabawi, yaitu di Raudah, tempat sholat dan doa kita yang makbul diijabah oleh Allah. Sedangkan peristiwa yang kedua yaitu sama seperti jemaah-jemaah lain asal Indonesia, setelah kita sampai di Tanah Suci atau di Madinah, kita kebanyakan diserang oleh batuk atau kering tenggorokan. Maka oleh sebab itu teman-teman yang lain banyak membeli madu yang terdapat pada pertokoan-pertokoan yang terdapat di sisi di sisi utara dari Masjid Nabawi. Maka di antara salat maghrib dan salat isya, setelah salat maghrib dengan isniasib saya berjalan sendiri ke pertokoan tersebut. Dan setelah sampai di pertokoan tersebut, setelah saya memilih madu yang dengan kemasan botol yang kecil, saya beli. Setelah itu saya keluar dengan niat kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat isya.
Namun di perjalanan di lorong-lorong toko tersebut, saya dihadang oleh seorang perempuan Arab mempunyai gamis hitam dan juga mempunyai jilbab atau kerudung hitam, dan dia tersenyum kepada saya sambil membentangkan tangannya menghalangi saya lewat di koridor tersebut. Saya saat itu merasa kecut atau ketakutan karena saya mau mengambil sisi kiri, dia menghalangi ke kiri, dan setelah saya mengambil ke kanan, dia mengalah ke kanan, sehingga saya susah untuk melewatinya. Namun saya ada merasa takut karena nanti dianggap saya melecehkan wanita, makanya dengan nekat saya berlari di samping kanan wanita tersebut dan saya bisa lolos. Namun perempuan tersebut mengucapkan kata-kata dengan bahasa Arab sambil teriak-teriak yang saya tidak tahu artinya, dan sambil memanggil-manggil saya dengan bahasa, dengan tangannya seolah-olah memanggil saya. Namun saya tidak berani melihat lagi ke belakang, dan setelah kira-kira 20 meter saya lihat ke belakang, perempuan tersebut sudah tidak ada. Setelah 8 hari berada di kota Madinah dan telah melaksanakan sholat arba'in selama 8 hari tersebut, maka tibalah saatnya kami berangkat ke kota Mekah. Dengan di sini saya juga mengalami suatu peristiwa yang sangat mengherankan bagi saya sendiri. Ada saatnya jamaah-jamaah tersebut ingin mendekati Hajar Aswad, setidak-tidaknya menyentuh, dan juga malah ada yang ingin menciumnya. Maka saya pun ikut dan dibantu oleh pemandu yang ikut melewati arus yang mengelilingi Ka'bah yang melakukan tawaf tersebut. Dengan melawan arus tersebut, dengan tersiok-siok dan terdorong-dorong berdesakan, akhirnya sampai saya mendekati batu Hajar Aswad tersebut. Namun apa yang terjadi, saya tidak bisa mendekati terlalu dekat. Namun ada satu tangan yang menarik tangan saya ke arah Hajar Aswad tersebut, dan sesampai di Hajar Aswad tersebut saya didorong ke arah batu Hajar Aswad tersebut, dan saya didekap dari belakang oleh seorang perempuan Arab yang kira-kira umur atau parasnya sama dengan perempuan yang menghalang-halangi saya waktu di Madinah. Saya didekap karena di dalam gamisnya begitu lama dari belakang, dan dia mengucapkan berbisik kepada saya, "Kul, kul, kul." Sungguh peristiwa ini tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Wanginya sampai sekarang masih saya rasakan, wanginya yang belum pernah saya mencium bau wangi yang seharum ini. Dan itulah peristiwanya, dan setelah itu dia menjauh, saya terdorong, terlempar ke arah putaran dari orang yang sedang tawaf tersebut. Itulah peristiwa yang saya alami di Ka'bah. Kok perempuannya sama, wajahnya sama, pakainya sama, dan suaranya juga sama, dan dia mengucapkan kul, 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 yang waktu itu saya tidak tahu apa itu artinya. Setelah selesai melaksanakan urut-urutan atau rukun ibadah haji yang telah kami jalani di kota Mekah, maka sampailah saatnya waktu kami untuk pulang ke Indonesia. Dan semua barang-barang telah kami kemasi dan bersiap-siap untuk menaik bis menuju ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, dengan menggunakan berpuluh-puluh bus. Dan kebetulan bus yang saya tumpangi adalah bus yang nomor 14 dari rombongan.
kloter JKS 19. Anehnya, sewaktu saya sampai di pelataran parkir King Khalid International Airport Riyadh, Arab Saudi tersebut, saya dihampiri oleh seorang wanita Arab berpakaian seperti wanita-wanita Arab lainnya, yaitu mempunyai seluruhnya pakaiannya hitam, dan juga saya masih melihat mirip-mirip wajahnya dengan orang yang di Madinah tersebut. Namun saat itu saya tidak begitu menghiraukan, dan dia langsung mengangkat tas yang saya bawa. Padahal tas yang saya bawa hanyalah tas tangan kecil atau tas yang biasa, tas jinjing ya. Sedangkan tas koper besar kan telah masuk ke dalam bagasi. Dan dia begitu memaksa untuk mengangkat koper saya. Namun koper istri saya tidak diangkatnya. Dan saya bilang, angkat koper istri saya. Dia tidak mau, cuman koper saya yang mau diangkat sama dia. Dan saya merasa risih karena istri saya melihat saya, siapa itu kok ngangkat cuman itunya udah, katanya gitu. Setelah itu langsung mencarikan ruangan. Dan JKS 19 ini mendapat keistimewaan waktu di airport King Khalid Riyadh, karena kloter JKS 19 ini dilayani pada ruang tunggu, yaitu di tenda VIP yang semua perlengkapannya serba mewah. Itu juga makanan-makanan ringan yang disediakan di ruang tersebut sangat mewah. Juga di-announce oleh pembawa acara di ruang tersebut bahwa JKS 19 ini terpilih dari sekian banyak kloter di seluruh Indonesia yang dilayani di VIP ini. Dan dia juga bertanya, ada siapa sebenarnya di kloter ini? Apakah ada malaikat? Dia juga nggak tahu kenapa bisa sampai terpilih di sini. Dan kembali cerita kepada perempuan yang mengangkat tas saya tadi, dia dari jauh selalu memperhatikan saya. Dan waktu saya membuka-buka koper akan memasukkan Al-Quran sebagai hadiah dari Arab Saudi untuk jamaah yang akan pulang ke Indonesia, saya membuka-buka tas dengan istri saya. Langsung dia mendatangi saya lagi dan menyampari dan ikut berkemas dan ikut membantu menyusun-nyusun barang saya dan membuka tas saya. Saya sangat merasa risih karena banyak orang yang melihat di situ dan juga heran kenapa perempuan ini selalu melayani saya, mulai dari turun bus sampai mencarikan tempat duduk dan menyusun-nyusun barang saya situ. Dan dia selalu berdiri tidak jauh dari tempat duduk saya dan memperhatikan gerak-gerik saya. Dan saat itu saya beranggapan mungkin ini suatu pelayanan yang umum dan biasa untuk penumpang. Namun istri saya menanyakan, kok cuman kamu yang dilayani oleh perempuan tersebut, sedangkan orang yang lain-lain tidak ada yang dilayani. Dan itulah yang menjadi tanda tanya oleh saya sampai sekarang. Pengalaman-pengalaman ini, perempuan siapakah yang telah melayani dan mendampingi saya di kota suci tersebut, dan apa salah saya, dan juga mungkin apa yang telah saya perbuat. Demikian tayang ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Wassalam.